Selamat pagi pemirsa, kebijakan pemerintah menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH satu hari dalam sepekan jadi salah satu langkah efisiensi di tengah tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi global. Namun kebijakan ini perlu dipastikan memberikan dampak nyata dan terukur bagi penghematan negara. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 3 April 2026 dengan tema memastikan efisiensi terukur bersama saya Andromeda Arizal. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Qahar. Mas Qahar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Qahar, nampaknya pemerintah saat ini sedang mencari cara untuk melakukan penghematan APBN, salah satunya dengan menerapkan WFH satu hari begitu. Memang diklaimnya sudah menghemat sekitar 6,8 triliun rupiah. Pertanyaannya, Mas Qahar, apakah ini benar-benar hemat atau cuman hanya merubah pos anggaran saja ataupun tagihan saja, Mas Qahar? Kalau ini dilaksanakan dengan cara yang sangat tepat, diawasi secara ketat, dan dievaluasi secara berkala, maka ini bisa menjadi sebuah prototipe atau bisa menghasilkan penghematan yang nyata. Angka 6,2 triliun kan diharapkan per tahun ya, akan dicapai. Dan secara lebih luas, penghematan yang melibatkan masyarakat itu bisa mencapai katakanlah 59 triliun. Penghematannya seperti apa? Ya penggunaan BBM yang dibatasi untuk wilayah-wilayah tertentu atau dibatasi untuk satu hari dengan batasan sekian liter gitu ya bagi moda-moda tertentu lah ya. Nah, tetapi ini membutuhkan sebuah evaluasi, sebuah pengawasan, sebuah konsistensi yang betul-betul terukur. Sehingga tidak hanya menjadi aturan, edaran yang di atas kertas gitu. Karena kita menyaksikan ada beberapa kelemahan yang sudah bertahun-tahun, bukan hanya kali ini saja. Bertahun-tahun itu terjadi di dalam kultur di birokrasi kita terutama juga. Itu adalah penyakit konsistensi, itu yang sangat lemah kadang-kadang. Lalu juga koordinasi yang biasanya juga berbeda-beda antara satu tempat dan tempat yang lainnya, sehingga tidak ada koordinasi. Lalu komunikasi kadang-kadang juga bermasalah. Jadi 3K ini menjadi problem, komunikasi, koordinasi, dan paling utama adalah konsistensi. Sementara penghematan itu menuntut 3 hal ini sekaligus. Nah, bagaimana sebuah kebijakan yang sudah digariskan itu bisa ditaati oleh semua. Kan kita masih menyaksikan tadi dalam laporan Headline News Metro TV, di Sleman misalnya menyatakan menolak WFH. Ini kan berarti masih ada 1-2 yang belum terkomunikasikan secara benar, secara baik. Bahwa yang berhubungan dengan layanan publik langsung yang tidak mungkin ditinggalkan, ya itu tetap berproses seperti biasa. Tetapi kan ada wilayah-wilayah yang bisa dilakukan dengan cara bekerja dari rumah, pengadministrasian, lalu pengaturan-pengaturan yang lainnya, itu semua bisa dilakukan sehingga tidak ada alasan harusnya untuk menolak program ini. Koordinasi dan juga komunikasi memang ini sangat ditentukan untuk menjamin dan juga memastikan efisiensi ini akan dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Baik, inilah pemirsa yang akan kita bahas di hari ini di Editorial Media Indonesia Jumat 3 April 2026 dengan tema memastikan efisiensi terukur. Memastikan efisiensi terukur. Mohon perhatian. Kita mafhum bahwa saat ini ruang fiskal negara tengah menghadapi ujian berat. Gejolak geopolitik dan geoekonomi dunia yang tak menentu telah memberikan dentuman sekaligus tekanan luar biasa terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Tekanan itu terutama terkait dengan beban kompensasi dan subsidi energi akibat harga minyak dunia yang terkerek tinggi sebagai dampak perang di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks itulah,
kebijakan pemerintah memberlakukan sistem bekerja dari rumah (work from home) WFH secara nasional 1 hari dalam sepekan mulai 1 April 2026 ini patut kita lihat sebagai sebuah ikhtiar merespons krisis. Pemerintah mengalkulasi langkah ini berpotensi menghemat APBN hingga 6,2 triliun rupiah yang utamanya dikontribusikan dari penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun seperti lazimnya, setiap kebijakan publik yang berdampak pada hajat hidup dan ritme kerja nasional, kebijakan kali ini juga memantik dua kutub pandangan. Di satu sisi, kita mendengar dukungan dari para pakar yang menilai langkah ini sebagai strategi moderat yang cermat. Kebijakan WFH 1 hari sepekan ialah bentuk dari sebuah manajemen permintaan, demand management. Di tengah ketidakpastian harga minyak mentah dunia, menaikkan konsumsi energi jauh lebih aman secara ekonomi maupun politik ketimbang harus menaikkan harga BBM yang berisiko memicu efek domino berupa inflasi yang meroket dan gejolak sosial. Data historis menunjukkan sektor transportasi menyedot sekitar 46% dari total konsumsi energi final di 5 kota besar di tanah air. Maka, andai kata 20% sampai 30% pekerja melakukan WFH, secara matematis akan terjadi penurunan mobilitas yang signifikan. Ditambah lagi, ada potensi pemangkasan beban puncak listrik perkantoran dan gedung pemerintahan di kota-kota utama hingga 15% sampai 20%. Angkanya bisa lebih besar apabila kalangan swasta juga mengikuti imbauan untuk memberlakukan pola kerja dari rumah secara parsial tersebut. Dari kacamata ini, WFH adalah instrumen konservasi energi sektoral yang menjanjikan. Namun di sisi yang lain, kita juga tidak boleh menutup telinga terhadap peringatan dari para ekonom. Ini terutama terkait dengan klaim penghematan 6,2 triliun rupiah yang sejatinya belum menjadi angka pasti di atas kertas, melainkan sangat bergantung pada asumsi kepatuhan di lapangan. Alih-alih berhemat, sangat mungkin dengan kebijakan WFH yang terjadi hanyalah pemindahan beban energi. Konsumsi energi tidak menguap, melainkan sekadar berpindah dari sektor transportasi dan perkantoran ke sektor rumah tangga. Pun, jika tidak dimitigasi dengan baik, pembatasan mobilitas melalui WFH justru berisiko kontraproduktif karena menahan aktivitas ekonomi saat momentum pertumbuhan sedang rapuh. Kalau itu yang terjadi, kita patut khawatir tujuan efisiensi fiskal itu hanya akan berujung ilusi. Padahal yang kita butuhkan ialah kebijakan yang berdampak dan terukur. Satu hal yang juga harus menjadi catatan krusial ialah penyakit kronis birokrasi kita, yaitu minim evaluasi. Kalau belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti penerapan work from anywhere (WFA) saat libur lebaran lalu, seperti berlalu tanpa indikator keberhasilan dan evaluasi yang jelas. Tanpa transparansi dan akuntabilitas evaluasi, kebijakan semacam ini memang berisiko menjadi macan kertas. Niat pemerintah menggenjot penghematan APBN untuk melindungi perekonomian nasional di tengah badai krisis global ialah langkah yang wajib didukung. Namun, niat baik itu mutlak harus dieksekusi secara terukur, tidak boleh serampangan, apalagi sekadar coba-coba. Pemerintah harus membuktikan bahwa WFH tidak menurunkan produktivitas layanan publik dan kinerja sektor real. Penghematan 6,2 triliun rupiah itu juga harus bisa dibuktikan secara konkret dan auditable, bukan sekadar hitungan di atas kertas. Efisiensi APBN adalah keniscayaan, tetapi menjaga denyut nadi perekonomian rakyat tetap berdetak kencang adalah prioritas yang tak boleh dikorbankan. Di bagian berikut Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif dan untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan untuk saat ini kita akan terlebih dahulu untuk menyapa pemirsa Metro TV. Saat ini sudah ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Pak Ondo, bagaimana
pendapat Anda terkait dengan kebijakan WFH yang diberlakukan untuk para ASN untuk menghemat anggaran APBN kita, Pak Wondo? Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mas Kohar. Pagi, Pak Wondo. Halo. Ya, pagi Pak Wondo. Selamat pagi, Mas Kohar. Ya, selamat pagi, Pak Wondo. Silakan Pak Wondo dengan pendapat Anda. Ya, saya yakin memang ada penghematan BBM dan energi listrik ya, karena kantor tutup. Hanya saja menurut saya belum tentu hitung-hitungan penghematan 6,2 T itu bisa tercapai. Ingat bahwa golongan 1-2 di ASN itu yang paling banyak. Mereka itu kalau diminta untuk libur hari Jumat, mungkin mereka bisa mengerjakan kerjaannya di hari Kamis sebelum libur. Sehingga mereka di hari Jumat itu bisa menganggap itu weekendnya diperpanjang. Kalau mereka dibilang harus kerja di rumah, mereka tidak punya wifi, tidak punya laptop, tidak punya komputer. Sehingga mereka memang jadi santai-santai aja. Pengawasannya bagaimana itu? Dan produktivitasnya bisa nggak tercapai kalau seperti itu alasannya. Apalagi kalau sebagian dari yang pekerja-pekerja yang di hari Jumat itu mereka memang cuman kurir, tukang fotokopi, typist, front office ya memang mereka ya nggak ada kerjaan di rumah karena kerjaan itu harus kerjaan kantor. Jadi menambah hari libur sehingga penghematan BBM juga nggak signifikan yang diharapkan oleh pemerintah. Demikian, mohon perhatian pengawasannya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Wondo atas pendapat Anda, Mas Kohar. Menarik sekali ketika tadi disampaikan oleh Pak Wondo juga terkait dengan lagi-lagi ini penghematan ini bagaimana evaluasinya begitu. Kalau misalnya di hari Jumat ini malah tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh kebijakan ini. Ya, jadi model pengawasannya harus tepat ya. Lalu yang paling penting itu harus berlangsung secara berjenjang. Oke. Wilayah-wilayah mana saja yang potensial untuk bisa menghasilkan penghematan yang secara rupiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dilakukan. Tetapi wilayah-wilayah mana yang memang itu tidak signifikan membawa dampak pada penghematan, ya jangan dipaksakan. Artinya untuk hal-hal yang terkait dengan layanan publik atau hal-hal yang tidak terlalu banyak menghasilkan penghematan, ya berjalan seperti biasa. Karena layanan publik ini kan tidak bisa ditinggal begitu saja. Publik tetap harus mendapatkan pelayanan dalam hari kerja gitu kan. Dan hari kerja kan sudah ditetapkan Senin sampai Jumat. Nah, persoalannya memang ada perdebatan. Pemilihan hari kalau Jumat itu diperkirakan justru malah akan menjadi libur panjang ya. Long weekend sehingga mobilitas semakin tinggi. Betul sekali. Bukannya semakin rendah. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan model evaluasinya seperti apa. Berlakukan dulu 1 bulan, tapi begitu 1 bulan berdasarkan evaluasi itu menunjukkan tidak mencapai penghematan sebagaimana yang diharapkan atau signifikan begitu, ya dalam 1 bulan itu berarti harus ada perubahan pola, perubahan katakanlah misalnya kalau dia mau mencoba untuk penghematan melalui WFH di hari yang lain, kenapa enggak? Okay. Itu yang dipilih katakanlah di tengah hari di hari Rabu sebagaimana yang dicoba di Jawa Timur gitu. Nah, itu semua evaluasi penting untuk dilakukan supaya apa? Supaya tidak miss antara apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai. Oke. Tapi selain dari peran pegawai negeri sendiri juga mungkin juga ada peran dari pegawai swasta untuk mendukung program ini. Inilah juga yang akan kita bahas, Mas Kohar, di usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Indonesia akan kami lanjutkan usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia. Mas Kohar, kita lanjutkan perbincangan kita sebelumnya. Mas Kohar, tapi sebelumnya kalau kita melihat sebenarnya seberapa besar begitu potensi pembengkakan apabila subsidi kita ini terlalu diperlebar terkait dengan BBM ini, Mas Kohar? Ya, kalau misalnya nih harga BBM tetap tidak naik seperti sekarang, lalu penghematan itu gagal dilakukan, maka akan ada pembengkakan bisa sampai 200 sampai 300 triliun. Di APBN kita. Saat ini APBN kita, subsidi energi APBN kita itu mencapai 210 triliun rupiah. Nah, 210 triliun kalau dengan asumsi harga minyak $70 per barrel.
Sementara fakta di lapangan hari ini, harga minyak sudah mencapai 118, 110, pokoknya sudah di atas 100. $100 ya. Itu artinya kan ada kenaikan 30 sampai 40, katakanlah $40. Nah, kalau asumsinya nanti flat dalam 1 tahun itu harganya di atas 100 terus, maka potensi pembengkakannya ya bisa setiap kenaikan $1 kan subsidi itu naik menjadi 6,7 triliun. Artinya kalau naiknya katakanlah $30, ya 67 kali 3 gitu kan. Ya berarti kan 200-an triliun, hampir 200 triliun. Saat ini diperkirakan dengan potensi seperti yang ada sekarang, potensinya bisa naik menjadi sampai 100 triliun. Pembengkakannya. Nah, kalau 100 triliun itu mau diambil dari mana? Nah, dari efisiensi, mungkin dari realokasi anggaran di tempat-tempat lain. Tetapi bisa juga dari penghematan. Nah, harapannya dari penghematan ASN kan 6,2 triliun. Dari penghematan seluruh masyarakat itu berarti plus ASN 59 triliun. Itu sangat lumayan, sangat bagus untuk bisa mengcover separuhnya. Oke, berarti untuk penghematan ini perlu juga sektor lain begitu ya Mas Kohar? Ya, dan makanya kan kemarin juga sempat ada edaran juga untuk BUMN, untuk swasta juga melakukan itu. Baik. Kalau swasta sih sebetulnya asal dia berarti keuntungannya itu semakin berkurang, maka dia otomatis akan menghemat itu. Itu tanpa otomatis harus. ya kalau swasta ya? Betul, akan otomatis menghemat, dan biaya penghematan yang pertama kali biasanya dilakukan itu adalah untuk perjalanan dinas, untuk listrik, ya, mengurangi jam kerja, tapi tanpa mengurangi benefit bagi karyawan misalnya seperti itu. Jadi penggunaan seperti ini, model-model seperti ini kan sebetulnya kalau di swasta sudah biasa. Tetapi di kalangan birokrasi, di ASN ini kan sering menjadi masalah karena praktik-praktik semacam ini kita selama ini membangun sistem, membangun kultur itu masih ada celah di sana sini. Sehingga begitu dipraktekkan ada saja yang mencari celah gitu. Misalnya suruh WFH hari Jumat, tapi yang terjadi kemudian justru melakukan mobilitas. WFA, bekerja dari manapun, padahal kan itu kan di rumah saja bukan di kafe kan. Kalau dari rumah ke kafe kan masih tetap membutuhkan perjalanan. Membutuhkan perjalanan itu artinya ada pengeluaran bensin gitu. Baik, Mas Kohar, jika memang target efisiensi ini tidak tercapai, apakah perlu juga pemerintah untuk menyiapkan begitu ada kebijakan lain? Ya, saya kira segala potensi mitigasi berbagai langkah itu harus dicoba, diusahakan, disimulasi hingga yang paling pahit sekalipun. Apa itu misalnya ya? Kalau memang harus menaikkan harga bahan bakar minyak, kalau memang sudah tidak memungkinkan ditahan lagi, ya umumkan langkah-langkah itu, tetapi dengan berbagai macam mungkin perlindungan sosial bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Kan ini skema yang juga dipraktekkan oleh negara-negara lain. Kita lihat di Filipina, di Bangladesh saya tadi lihat mulai ada antrian karena mulai ada penghematan BBM. Di Singapura juga dilakukan seperti itu. Ini langkah yang normal, tetapi memang harus dihitung betul sampai seberapa jauh, sampai seberapa besar itu bisa dilakukan. Terima kasih Mas Kohar telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ini juga menjadi masukan juga untuk di pemerintah untuk menjadi terkait dengan efisiensi ini bisa terukur. Terima kasih Mas Kohar. Dan pemirsa, efisiensi anggaran memang menjadi kebutuhan di tengah ketidakpastian global. Namun pemerintah dituntut memastikan kebijakan WFH tidak menurunkan produktivitas dan tetap menjaga aktivitas ekonomi, sehingga penghematan yang dicapai benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya Robert Arizal, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.